rekan-rekan media sekalian, bahwa malam ini barangkali istimewa karena selama ini kita melakukan press conference dengan jajaran Jampitsus, tetapi malam ini kita akan bersama-sama dengan jajaran pidana militer. Tentu dalam kaitan dengan penetapan tersangka perkara koneksitas dalam perkara korupsi satelit slot orbit 123 derajat bujur timur, ya, pada Kementerian Pertahanan. Rekan-rekan media, Direktur Penindakan pada Jampitmil beserta jajaran tentunya nanti akan menyampaikan terkait dengan perkembangan penanganan perkara dimaksud. Namun yang perlu kami sampaikan bahwa dalam perkara ini setidaknya ada 52 orang saksi dari kalangan sipil yang sudah dipanggil dan diperiksa, dan juga ada 7 orang dari kalangan militer, dan kemudian setidaknya ada 9 orang yang diperiksa sebagai ahli. 6 diantaranya merupakan ahli satelit, ya, dan yang lainnya tentu ada ahli hukum dan ahli keuangan negara. Dan perlu kami sampaikan bahwa jajaran Jampitmil tentu terus berkomitmen, ya, bagaimana menegakkan hukum terkait dengan terlaksananya fungsi-fungsi penegakan hukum koneksitas, khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Oleh karenanya kita dengarkan Direktur Penindakan dan jajaran akan menyampaikan rilis terkait dengan perkembangan penanganan perkara ini. Kami persilakan Pak Dir. Baik, terima kasih Pak Kapus Penkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum saya sampaikan kronologis ini, perlu saya perkenalkan diri bahwa nama saya Brigadir Jenderal TNI Andi Suci. Saya berdinas sebagai Direktur Penindakan di Jampitmil. Sedangkan yang berada di belakang saya adalah para tim penyidik yang sedang melaksanakan kegiatan penyidikan dalam perkara Navayu. Pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2025, tim penyidik koneksitas pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer telah melakukan penetapan terhadap 3 orang tersangka dalam perkara koneksitas adanya dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pengadaan user terminal untuk satelit slot orbit 123 derajat bujur timur pada Kementerian Pertahanan di tahun 2016. Tindak pidana tersebut terkait pelaksanaan pengadaan berdasarkan agreement for provision of user terminals and related services and equipment antara Navayu International AG dan Kementerian Pertahanan tanggal 1 Juli 2016 dan sesuai agreement tanggal 15 September 2016 pada Kementerian Pertahanan yang dilaksanakan oleh Navayu International AG. Adapun tim penyidik menetapkan 3 orang tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan nomor sprint 78A garis miring PM garis miring PMPD 1 garis miring 05 2025 tanggal 5 Mei 2025 terhadap 1. Tersangka Laksamana Muda TNI Purnawirawan LNR selaku Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan dan selaku pejabat pembuat komitmen ditetapkan berdasarkan penetapan tersangka nomor TAP 11 garis miring PM garis miring PMPD 105 2025 tanggal 5 Mei 2025. Yang kedua,
tersangka ATVDH selaku tenaga ahli satelit Kemhan ditetapkan berdasarkan penetapan tersangka nomor TAP 12 PM PMPD 105/2025 tanggal 5 Mei 2025. Ketiga, tersangka GK selaku CEO Navayo International AG ditetapkan berdasarkan penetapan tersangka nomor TAP 13 PM/PMPD 105/2025 tanggal 5 Mei 2025. Kasus posisi dalam perkara ini yaitu Kementerian Pertahanan Republik Indonesia melalui tersangka Laksamana Muda TNI Purnawirawan LNR selaku Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan dan selaku pejabat pembuat komitmen telah menandatangani kontrak dengan tersangka GK selaku CEO Navayo International AG. Ini perusahaannya berada di Hungaria. Tanggal 1 Juli 2016 tentang perjanjian untuk penyediaan terminal pengguna jasa dan peralatan yang terkait. Agreement for the provision of user terminal and related service and equipment senilai 34.194.300 US dollar dan berubah menjadi 29.900.000 US dollar. Yang kedua, bahwa penandatanganan kontrak antara Navayo International AG dengan PPK tersangka Laksamana Muda TNI Purnawirawan NLR dilakukan tanpa ada tersedianya anggaran. Jadi tidak ada anggaran. Dan penunjukan Navayo International AG sebagai pihak ketiga tanpa melalui proses pengadaan barang dan jasa, di mana Navayo International AG juga merupakan rekomendasi aktif dari tersangka ATDVH. Navayo International AG mengklaim telah melakukan pekerjaan berupa pengiriman barang dan program kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dengan berdasar kepada 4 buah Certificate of Performance COP yang telah ditandatangani oleh Letkol Tek JKG dan Kolonel CHB MRI atas persetujuan Mayor Jenderal TNI Purnawirawan BH dan Laksamana Muda TNI Purnawirawan selaku tersangka LNR, di mana COP tersebut yang telah disiapkan oleh tersangka ATVDH dan GK tanpa dilakukan pengecekan atau pemeriksaan terhadap barang yang dikirim Navayo terlebih dahulu. Pihak Navayo International AG melakukan penagihan kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dengan mengirimkan 4 invoice atau permintaan pembayaran dan COP. Namun sampai dengan tahun 2019 Kementerian Pertahanan RI tidak tersedia anggaran. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan Navayo, diperoleh hasil sebagai berikut. Hasil laboratorium terhadap sampling barang yang dikirim oleh Navayo diperoleh hasil bahwa 550 buah handphone yang dikirim oleh Navayo bukan merupakan handphone satelit dan tidak terdapat secure chip sebagaimana spesifikasi teknis yang dipersyaratkan di dalam kontrak. Terhadap master program yang dibuat Navayo yaitu sebanyak 12 buku, milestone, 3 submission,
setelah dinilai oleh ahli satelit dengan kesimpulan pekerjaan Navajo International lagi tidak dapat membangun sebuah program user terminal. Yang telah disampaikan Bapak Kapus Penkum tadi, kami telah memeriksa saksi terdiri dari 52 orang saksi sipil, 7 orang saksi militer, serta 9 orang dari saksi ahli. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia harus membayar sejumlah 20.862.822 US dollar berdasarkan final word putusan arbitrase Singapura karena telah menandatangani COP. Sementara menurut perhitungan dari BPKP, kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Navajo International AG telah menimbulkan kerugian negara sebanyak 21.384.851,89 US dollar. Untuk memenuhi kewajiban pembayaran sejumlah 20.862.822 US dollar berdasarkan final word putusan arbitrase Singapura dan permohonan penyitaan Wisma Wakil Kepala Perwakilan Republik Indonesia, Rumah Dinas Atase Pertahanan dan Rumah Dinas atau Apartemen Koordinator Fungsi Politik KBRI di Paris oleh jurusita di Paris terhadap putusan Pengadilan Paris yang mengesahkan putusan Tribunal Arbitrase Singapura tanggal 22 April 2021 yang dimohonkan oleh Navajo International AG atas putusan Arbitrase Internasional Commercial Court atau ICC Singapura. Adapun pasal yang disangkakan yakni diduga melanggar primer pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 junto pasal 64 KUHP. Subsidiar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 junto pasal 66 KUHP. Lebih subsidiar pasal 8 junto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 junto pasal 6 KUHP. Demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan penetapan tersangka kasus yang terjadi di Kementerian Pertahanan. Kami mohon doa restu kepada kawan-kawan sekalian supaya tim penyidik bisa melaksanakan tugas ini secara maksimal. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dirdak. Saya kira kalau ada beberapa pertanyaan, silakan. Silakan. Ya. Baik, Gabor Putih ini warga negara Hungaria, ya. Nanti pelaksanaan pemeriksaannya tetap dilaksanakan di sini, di sidang di sini nanti secara
lanjut tim penyidik nanti akan mengembangkan pemeriksaan itu, Mas. Kerugian negara dirupiahkan sekitar 300 miliar. Kalau kala itu 15.000 kurang lebih $1. Barangkali tambahannya bahwa penyidik pada perkara ini sudah juga melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait dan sudah melakukan upaya-upaya pemanggilan terhadap yang bersangkutan. Yang mudah-mudahan dengan kerjasama yang baik lintas kementerian, tentu pada waktunya nanti yang bersangkutan bisa memenuhi panggilan dari penyidik untuk dilakukan pemeriksaan. Saya kira begitu. Ada yang lain? Silakan. Baik, jadi inisial ATPDH itu di dalam dua perkara yang berbeda, ya. Jadi perkara pertama dia sudah diputus, tetapi ini dalam perkara yang berbeda. Fungsinya kala itu dia adalah sebagai perantara, sehingga nanti diputuskan dalam perkara yang berbeda. Yang atas yang sudah inkrah ini kan perkara satelit yang di atas. Kita lagi mengolah satelit yang ada di bawah. Ya. Sementara yang sekarang sedang ditahan di Rutan Cipinang. Salemba ya. Jadi tambahannya bahwa terhadap yang bersangkutan ini baru penetapan tersangka, ya, karena yang bersangkutan itu sudah inkrah, ditahan dalam perkara lain, ya, menjalani hukuman. Nah, terkait dengan yang penyampaian Pak Dirdak tadi, yang perkara yang pertama itu urusan langit, ya, karena orbit di langit, sedangkan ini urusannya yang di darat, ya. Tetapi tersangka ini sebagai broker terhadap dua perkara itu, ya, bisa dipahami. Dia sebagai broker terhadap perkara yang pertama, juga terhadap perkara yang kedua, sebagai perantara. Nah, perkara yang pertama dia sudah dihukum, sekarang sebagai tersangka dalam perkara yang kedua. Silakan. Iya. Iya. Beda, Pak. Ini dalam perkara yang berbeda, sehingga pejabatnya pejabat yang lain. Iya. Kalau yang perkara pertama beda pejabat. Jelas ya? Silakan. Saya Pedro dari Tempo, Pak, izin nanya, itu terkait dua tersangka, kan satu tadi kan sudah ditahan dalam kasus yang lainnya. Sudah inkrah. Dua lagi itu apakah sudah dilakukan penangkapan atau penahanan atau bagaimana? Yang mana? Yang dua lagi, yang GK sama yang L. Yang mana? GK sama yang L. Yang GK sementara kan masih ada di luar negeri, sehingga kita yang disampaikan Pak Kapus Penkum, kita sedang berupaya, kita sudah melakukan pemanggilan. Nanti kalau mekanismenya yang akan kita tetapkan, kita akan jalankan itu. Satu lagi berarti sudah Iya. ditahan di mana berarti yang L? Yang pertama sementara penyidik belum menahan. Iya. Dalam Jadi, waktu dekat nanti kita akan tahan. saya kira penegasannya yang sudah kami sampaikan bahwa rilis pada malam hari ini penetapan tersangka terhadap 3 orang. Satu sebagai PPK, satu sebagai perantara, satu sebagai pelaksana atau kontraktor lah kalau istilah kita, ya. Nah, terhadap penetapan ini belum dilakukan upaya-upaya pemaksaan atau upaya paksa seperti penahanan dan seterusnya, karena ini masih akan berproses, ya. Saya kira begitu. Ada lagi? Silakan.
Jadi begini yang saya sampaikan tadi, mereka itu kan mengajukan invoice fiktif, Mbak. Invoice fiktif itulah yang diajukan ke pengadilan. Sehingga setelah kita periksa bahwa ini dananya tidak ada, Kementerian Pertahanan itu tidak akan bisa membayar karena dana itu tidak ada. Yang dimainkan antara PPK dengan CEO tadilah, dia memainkan invoice fiktif untuk dimajukan mengambil keuangan negara. Itu sedang berproses ya Mbak. Nanti kita akan sampaikan lebih lanjut ya. Ini sudah di antara proses antara kita dengan pemerintah Hungaria. Terkait itu tadi sekarang sedang berproses, kita diwakili oleh Datul ya. Ya. Nanti kita lihat bagaimana perkembangannya ya, terhadap. Cukup? Cukup ya. Baik, sebelum kita akhiri kami umumkan juga